Dan lebih daripada itu mereka harus banyak sabar, mempunyai pengetahuan yang luas tentang cara untuk maju, banyak uang, banyak berpolitik, banyak sumber penghasilan, dan penuh tawakal. Aneh, Filipina tetap miskin meskipun tanahnya sangat subur, padahal sejarah memberitahu kita bahwa negeri-negeri yang paling maju saat ini mencatat pembangunan dan kesejahteraan mereka sejak mereka mendapatkan kemerdekaan dan hak-hak sivil mereka. Negeri-negeri yang paling komersial dan paling ulet adalah negeri yang paling bebas. Perancis, Inggris, dan Amerika Syarikat buktinya. Hong Kong yang menyia-nyiakan kepulauan Filipina yang sangat tidak berarti, memiliki kegiatan perdagangan yang melebihi gabungan seluruh pulau kita karena negeri tersebut bebas dan dikelola dengan baik. Para penguasa memberi contoh yang buruk dengan memandang rendah pekerjaan yang kasar. Pengaruh yang merosakkan dari para penguasa tersebut, yang dikelilingi oleh para pembantunya, namun merendahkan kerja kasar sebagai tidak sesuai bagi kaum bangsawan dan kebanggaan aristokrat para pahlawan selama berabad-abad. Kelakuan yang mulia itu yang diterjemahkan orang Filipina tila kakastila, kamu seperti orang Spanyol, dan keinginan rakyat yang terjajah untuk menjadi sama dengan penguasa mereka, kalau tidak sepenuhnya, paling kurang dalam tingkah lakunya seluruhnya secara alamiah mengakibatkan keengganan untuk bergiat diri dan rasa benci atau kekhawatiran terhadap pekerjaan. Hal ini dan seluruh faktor yang sebelumnya dikutip, menyebabkan hilangnya motivasi. Ada juga desakan perjudian oleh orang-orang Spanyol. Biaya berbagai-bagai upacara keagamaan, pembatasan kebebasan individu, ketakutan dituduh sebagai pemberontak, sistem sosial menyeluruh dengan rasuah dan ketidakadilannya, menghilangkan motivasi apapun untuk mengungguli atau untuk menjadi kaya. Kekayaan telah menarik perhatian para pegawai dan penipu yang mengganas. Lebih daripada itu, kegiatan-kegiatan lain semacam itu tidak didorong. Ketidakacuhan pemerintah terhadap perdagangan dan pertanian, sebahagian membantu berkembangnya kemalasan. Tidak ada dorongan pada semua pengilang atau petani, pemerintah tidak memberi bantuan kecuali penghasilan buruk, ketika belalang menyerang petak sawah, atau ketika angin taufan merosakkan kesuburan tanah, tidak juga ambil peduli mencari pasar bagi keluaran hasil tanah jajahannya. Mengapa hal itu dilakukan apabila keluaran yang sama ini dipersulit dengan cukai dan tidak bebas masuk ke pelabuhan negeri induk, atau mengapa penggunaan mereka di sana tidak dirangsang? Sementara kita menyaksikan seluruh dinding di London ditempel berbagai-bagai iklan keluaran tanah jajahannya, sementara orang Inggris berupaya sengit untuk menggantikan teh Cina dengan teh Sri Lanka, mereka sendiri mengorbankan selera dan perut mereka di Spanyol dengan pengecualian tembakau, sehingga tidak ada lagi yang berasal dari Filipina baik gula kopi, rami, tekstil, ataupun selimut Ilocanonya. Di samping kurangnya bujukan material juga kurang sokongan moral oleh pemerintah untuk memberi harapan kepada masyarakat Filipina. Ada peristiwa tentang seorang ahli kimia Filipina yang memenangi suatu perlombaan. Setelah ia berjaya, tidak ada kelanjutannya. Dalam keadaan seperti itu, orang yang tidak malas tampaknya harus selalu bodoh atau paling tidak menjadi orang yang dungu. Pendidikan masyarakat Filipina di bawah pemerintah Spanyol kasar dan mematahkan semangat. Selama pendidikan dasarnya, orang Filipina terus ditahan sebagai korbannya, dan mengetahui bahasa Spanyol merupakan kejahatan, sehingga ia harus tidak memiliki cita-cita yang tinggi. Jadi, pada satu pihak mereka mencoba membuat orang Filipina menjadi sejenis binatang, pada pihak lain mereka mengharapkan daripada berbagai-bagai tindakan yang hebat. Kita katakan tindakan yang hebat, karena ia seharusnya seorang dewa yang tidak menjadi malas dengan iklim itu dan berbagai-bagai keadaan yang telah disebutkan. Cabutlah martabat seseorang, maka tidak saja Anda menghilangkan stamina moralnya tetapi juga membuatnya tidak berguna, bahkan bagi mereka yang berkeinginan menggunakan mereka.
Setiap makhluk memiliki pacunya sendiri dalam mencipta, sebagai dorongan utamanya. Milik manusia adalah kehormatan dirinya sendiri, ambillah hal itu daripadanya maka ia akan menjadi mayat, dan orang yang mencari apa yang berlaku di dalam mayat tersebut hanya akan menemui cacing-cacing. Rizal juga menunjukkan amalan keagamaan dari gereja Katolik di bawah orang-orang Spanyol di Filipina. Mereka telah menyilaukannya dengan perhiasan daripada kertas perak, emas dan timah, dengan tali-tali tasbih kaca berwarna-warni, dengan bunyi-bunyian yang membisingkan, cermin yang berkilat dan 1000 perhiasan kecil yang lain, dan sebagai tukarannya ia memberi emas, suara hati, bahkan kebebasannya. Ia menukar agamanya dengan peribadatan agama lain. Pendirian dan kebiasaan yang mengikuti iklim dan keperluannya diganti dengan pendirian dan kebiasaan lain yang berkembang di bawah langit lain dan ilham yang berbeza. Semangatnya, yang diatur sedemikian rupa yang kelihatannya baik, kemudian dirubah menurut selera negeri tersebut yang mengganggu dirinya, Tuhannya dan hukum-hukumnya, dan sebagai pedagang yang berurusan dengannya, ia tidak membawa peralatan besi yang bermanfaat, dan cangkul untuk bercucuk tanam, melainkan kertas bermeterai, salib dengan patung Kristian, bualan kosong dan buku-buku doa. Karena ia tidak memiliki tenaga kerja yang ideal dan dalam bentuk asli yang tegap dan kuat melainkan raja bangsawan, diusung dalam tandu yang empuk, maka hasilnya adalah penduduk tiruan tersebut menjadi kerani, salih, taat berdoa, meraih cita-cita kehidupan yang mewah dan berlagak, tanpa meningkatkan cara-cara penghidupan mereka yang sesuai. Secara keseluruhan, pertimbangan Rizal terhadap faktor-faktor sejarah dan sosiologi untuk menjelaskan tidak adanya motivasi di kalangan penduduk, kemungkinan boleh dipercayai. Tesisnya bahwa sifat masyarakat Filipina telah mengalami perubahan yang dahsyat akibat kekuasaan Spanyol, juga boleh dipercayai. Ilmu pengetahuan sejarah sezaman memperkuat hal itu. Namun kita berbeza pendapat dengan Rizal tentang tingkat kemalasan di Filipina dan tentang gejala yang dibincangkannya, yang dapat dikatakan sebagai kemalasan. Tiadanya kemahuan untuk bekerja yang disebabkan oleh beberapa keadaan tidak perlu dikatakan malas. Semasa peperangan terakhir, kita telah memiliki banyak tawanan yang ditahan oleh orang Jepun, yakni prajurit Inggris yang tidak bersemangat kerja bagi orang Jepun. Reaksi mereka sulit disebut malas. Meskipun kita tidak menyangkal bahwa ada orang Filipina yang malas, daripada kalangan atasan dan menengah, sesuai dengan definisi kita tentang kemalasan. Namun kiranya tidak perlu menganggap bahwa sebahagian besar masyarakat Filipina malas, hanya karena mereka memberi reaksi terhadap berbagai-bagai keadaan yang menekan motivasi dan gairah bagi upaya yang penuh semangat. Pemberontakan yang terus-menerus menentang orang-orang Spanyol, peperangan dengan penduduk selatan, bahkan revolusi Filipina itu sendiri. Kegiatan katipunan, kekacauan massa yang disaksikan sendiri oleh Rizal sebelum ia ditembak mati oleh orang-orang Spanyol, dengan kata lain semangat perlawanan yang membakar, yang tidak pernah padam sejak penaklukan Spanyol jelas memberi petunjuk bahwa kemalasan, menurut pengertian Rizal, tidak sepenuhnya melumpuhkan masyarakat Filipina. Penilaian Rizal terhadap tingkat kemalasan tersebut lebih jauh diperlemah oleh pembatasan yang lain. Ia tidak menjelaskan secara meluas seluruh Filipina. Perubahan yang ditempa oleh kekuasaan Spanyol memperbesar kemalasan yang terutama mempengaruhi pusat-pusat perkotaan. Masyarakat Spanyol tidak pernah menguasai sepenuhnya seluruh pedesaan di Kepulauan Filipina. Tetapi Rizal harus dipuji atas usahanya mengemukakan hal tersebut sebagai suatu masalah dan upayanya untuk menjelaskannya. Ia berjaya, paling tidak dalam menunjukkan bahwa masalah tersebut lebih serius terjadi di Filipina dibandingkan dengan tempat lain, di mana-mana pun. Namun, terdapat satu kelemahan utama dalam laporannya.
Ia menerima gejala tersebut dan menjelaskannya menurut aspek sejarah dan sosiologi. Kenyataan yang dipetiknya dapat diandalkan. Penalarannya masuk akal. Tetapi ia mengabaikan sumbangan Spanyol dalam membesarkan arti penting dari tema tersebut. Rizal tidak menyadari sosiologi ilmu pengetahuan, kenyataan bahwa pertentangan kepentingan yang mempersiapkan munculnya tema tersebut telah mengalihkan perhatian Rizal. Faktor tersebut adalah pertentangan antara orang-orang Spanyol sendiri, sama seperti pertentangan antara berbagai-bagai kelompok Belanda di sekitar tema masyarakat Jawa yang malas. Kita akan segera kembali kepada persoalan ini, tetapi sebelumnya diperlukan suatu acuan terhadap karya yang terdahulu tentang orang-orang Filipina, yang banyak sejalan dengan huraian Rizal tetapi dengan penekanan falsafah yang berbeza. Seorang bangsa Inggris, yang tidak menyebutkan namanya, menulis buku tentang Kepulauan Filipina. Ia membuat alasan yang pada dasarnya sama dengan pendapat Rizal. Ia menganggap orang Spanyol malas, menindas, dan tidak adil. Ia menelusuri akibat daripada sistem tersebut terhadap pembangunan masyarakat Filipina pada umumnya. Pengamatan tentang sifat negatif masyarakat Filipina didasarkan pada mereka yang hidup di Manila, yang meniru keperluan dan contoh masyarakat Spanyol, yang mengembangkan sifat-sifat negatif itu. Ia menjumpai masyarakat Filipina di berbagai-bagai wilayah berwatak lembut, tekun, ramah, baik hati, dan banyak akal. Tetapi selama 300 tahun mereka telah ditekan. Negeri itu sendiri pada dasarnya sangat menyenangkan, namun tetap merupakan hutan yang tidak dikembangkan. Keadaan ini dikaitkan dengan kemalasan orang-orang Spanyol dan Filipina. Puncanya, kata penulis tersebut, lebih mendalam, karena manusia tentu saja tidak malas. Bila keperluannya disediakan ia akan mencarinya lebih banyak jika ia dapat menikmati hasilnya dengan aman dan damai. Namun jika tidak, apabila cengkaman besi kezaliman, tidak peduli dalam bentuk apa, atau melalui cara apa, siap merenggut penghasilannya, tanpa memberi kepadanya imbalan yang setara, maka ia benar-benar menjadi malas, yakni, ia semata-mata berusaha mencukupi keperluan hari ini. Kelesuan ini dikekalkan dalam beberapa generasi hingga menjadi kebiasaan nasional, dan kemudian secara keliru kita mengatakannya karena alam. Tidak perlu terlalu sering diulangi, bahwa dari kutub hingga khatulistiwa, manusia adalah hamba kebiasaan dirinya, dan aktif dalam bahagian kemerdekaannya yang dinikmatinya. Kiranya menarik bahwa di sini kita temui rumusan yang jarang, jelas, tentang konsep kapitalis tentang kemalasan, yakni ketetapan untuk keperluan hari ini belaka. Ini bukanlah kemalasan fisiologi, melainkan tidak adanya motivasi bekerja untuk hari esok. Ia menghuraikan eksploitasi terhadap penduduk oleh alcaldes mayores, dan menunjuk Komin sebagai sumbernya. Tentang pokok masalah kependetaan ia mengisyaratkan terdapat 250 orang pendeta Spanyol di kepulauan tersebut dan antara 800 hingga 1000 pendeta Filipina. Kebanyakan mereka, menurutnya mempunyai tingkah laku yang kurang baik. Tidak sampai 1 minggu berlalu, atau paling banyak 1 bulan, ada di antara mereka dibawa ke pengadilan gereja. Faktor yang menyebabkan mereka berkelakuan tidak senonoh adalah kurangnya latihan, dan tidak meletakkan mereka dalam jawatan kegerejaan yang tinggi. Kecemburuan yang sengit dan mematikan ada di antara mereka dan ahli ilmu jiwa Spanyol, pada satu pihak lebih disebabkan oleh kebencian, dan kehinaan pada pihak lain. Kependetaan Hindia menuduh golongan yang terakhir ini disebabkan mereka mengabaikan tugas-tugas kegerejaan, penumpukan kekayaan berupa tanah dan sebagainya, yang kata mereka, milik kami orang-orang Hindia. Hasilnya, orang-orang Spanyol memperlakukan mereka dengan penghinaan secara diam-diam, terus menikmati derma yang paling baik, dan hidup tenang dalam biara. Daripada apa yang telah dikatakan, akan terlihat dengan mudah,
bahwa banyak hal dapat dikatakan tentang kedua sisi tersebut. Tetapi tuduh-menuduh ini memiliki kesan yang buruk dengan saling merendahkan derajat kedua-dua belah pihak di mata pribumi, dan merupakan kuman perpecahan yang suatu saat dapat melibatkan negeri ini dalam perpecahan agama yang mengerikan. Inilah pertentangan pokok antara kegerejaan Spanyol dan Filipina yang menimbulkan percekcokan yang didasarkan pada tema kemalasan Filipina. Kebanyakan mereka yang telah menulis tentang Filipina pernah menjadi pendeta. Faktor daripada pengaduan San Agustin tentang masyarakat Filipina ialah dorongannya untuk merendahkan kegerejaan Filipina. Persoalan ini memiliki cabang-cabang penting yang lebih jauh. Hal ini tidak sahaja merupakan pertentangan antara dua kelompok pendeta yang bersaing. Hal ini juga merupakan masalah kelangsungan hidup pemerintahan Spanyol. Pernyataan yang jelas tentang hal ini diungkapkan oleh Kapten Jenderal dan Gubernur Filipina, Don Pedro Sarrio, dalam suratnya kepada Raja Spanyol, bertarikh tanggal 22 Desember tahun 1707. Alasan pertama mengapa ia lebih menyukai pendeta Spanyol ialah karena keadaan mereka yang meningkat, yang diperlihatkan di kota-kota dan dalam jemaah gereja. Alasan kedua yang paling membuka pikiran, yang merupakan kecenderungan kuat daripada pemikiran Spanyol tentang pokok masalah tersebut, ialah bahwa kata-kata Don Pedro Sarrio, dorongan kedua saya untuk tidak memisahkan keteraturan daripada jemaah gereja mereka ialah bahwa sekalipun seandainya masyarakat India dan orang-orang berdarah campuran Cina memiliki seluruh ketangkasan dan kecerdasan yang diperlukan, namun ini tidak pernah sesuai dengan keperluan dan dengan kehendak yang mulia, untuk meletakkan seluruh jemaah gereja ke dalam tangan mereka. Pengalaman selama lebih daripada 200 tahun mengajar kita bahwa dalam segala peperangan, hasutan dan pemberontakan, keteraturan seperti pendeta jemaah mempunyai pengaruh yang besar untuk menyabarkan kaum yang gelisah. Dapat diyakini bahwa bagi setiap pendeta Eropa, Yang Mulia menegaskan bahwa pengawal yang mengamati seluruh tindakan dan gerakan orang Hindia untuk memberitahu pemerintah sebarang kejadian yang berlaku. Sebaliknya, karena hampir seluruh orang Spanyol tinggal di Manila dan di daerah sekitarnya, jika semua jemaah gereja berada di tangan kependetaan, baik pribumi maupun darah campuran Cina, maka pemerintah akan kekurangan sarana untuk menerima berita dan maklumat yang diperlukan. Menjadi pendeta tidak menutup mata mereka terhadap kenyataan bahwa mereka memiliki penduduk yang ditundukkan, atau memiliki kasih sayang yang universal terhadap kaum sebangsa dan sederajat. Meskipun kebajikan undang-undang membuat penaklukan yang jelas, sedikit meditasi oleh beberapa orang untuk beberapa saat akan menimbulkan beban yang berat. Bahkan jika kependetaan pribumi tidak secara positif mendorong pemberontakan, selalu akan ada kecurigaan bahwa mereka lalai untuk memadamkan setiap percikan api pemberontakan tepat pada saat mulai dan menyampaikan maklumat untuk menanggulanginya tepat pada waktunya kepada kepala biara mereka. Tentang ini, kita memiliki contoh yang terjadi dalam peristiwa Februari yang lalu di wilayah Bataan. Di sana sudah pasti bahwa dua orang pendeta jemaah mengetahui bahwa wilayah tersebut resah, dan bahwa pemberontakan tengah disiapkan untuk menentang pentadbiran monopoli tembakau. Seorang penolong inspektor dan 17 orang pengawal tewas, dan sekalipun demikian mereka tidak memberitahu Paderi Agung maupun pemerintah. Dalam peristiwa sebutan musuh, seperti serangan Inggris pada tahun 62, orang Spanyol tidak akan memperoleh keamanan yang memadai dalam penerbangan ke suatu wilayah. Begitu pula dalam mengirimi pesanan ke berbagai-bagai tempat yang jauh jika tidak ada seorang Eropa pun yang ada di kota-kota yang menghalangi untuk menggunakannya. Itulah pandangan yang menonjol tentang peranan kependetaan Spanyol di Filipina. Serangan terhadap sifat orang Filipina dalam tulisan-tulisan kegerejaan, benar-benar suatu upaya untuk menundukkan para pendeta Filipina dengan kekuasaan wewenang kegerejaan Spanyol di Filipina.
Mereka mempertahankan kedudukannya terhadap kecenderungan individu Filipina di gereja, meskipun lemah. Sikap keteraturan Spanyol yang bermusuhan ini, bersandar pada hawa nafsu yang mementingkan diri sendiri. Bagi mempertahankan kehormatan mereka dan keberatan hati yang mendalam, sejumlah pendeta Filipina dengan jelas akan meruntuhkan keteraturan Spanyol yang menonjol tersebut. Perbincangan tentang masalah ini sangat ditegaskan selama separuh abad ke-18 hingga ke-19. Jelaslah bahwa pertentangan antara pendeta Filipina dan pendeta Spanyol itu berkaitan dengan yang lain. Motivasi yang mendasarinya adalah penguasaan jemaah gereja dengan kekuatan politik yang dimilikinya dan martabat sosial. Ada dimensi lain tentang perdebatan ini, yang diajukan oleh Majul. Kebanyakan calon pendeta berasal daripada golongan Prinsipalia, yaitu warga utama kota, kelompok orang Filipina yang mempunyai kehormatan. Pada tahun 1872, pemberontakan Cavite berkobar-kobar dan 3 orang pendeta pribumi dihukum mati. Pengendalian berbagai-bagai peristiwa di Filipina telah dimulai puluhan tahun sebelumnya. Terdapat perjuangan tidak langsung kaum Prinsipalia melalui kependetaan pribumi. Dalam beberapa hal yang penting, pertentangan sekularisasi sejauh hal ini menggambarkan suatu upaya pendeta pribumi bagi meningkatkan pengaruh jemaah gereja mereka, serta kekuatan politik yang dimilikinya dan manfaat sosialnya, merupakan suatu fungsi perjuangan umum Prinsipalia bagi pengaruh yang lebih aktif daripada kehidupan sosial tanah jajahan. Untuk memahami secara jelas tentang hukuman mati bagi 3 orang pendeta, harus ditinjau dengan latar belakang ini. Rizal tidak mempertimbangkan seluruh faktor ini dalam analisisnya tentang kemalasan masyarakat Filipina. Tema tersebut dibesar-besarkan melebihi ukurannya, karena ini merupakan hasil daripada pertentangan ideologi yang dimulai pada sekitar 1,5 abad sebelumnya. Terlepas daripada kejadian yang sungguh-sungguh tentang kemalasan yang terdapat di kalangan sebahagian masyarakat Filipina, kebanyakan masyarakat Filipina tidaklah malas, sebagaimana yang dibuktikan oleh beberapa orang saksi. Orang-orang yang menolak untuk menghasilkan lebih banyak menurut cara ini disebabkan oleh sistem sosial yang menghisap dan melenyapkan motivasi untuk kerja produktif. Melebihi hal-hal lain, tema tentang kemalasan orang-orang Filipina tersebut begitu menonjol, akibat daripada pertentangan ideologi antara rahib Spanyol dan pendeta Filipina pribumi, yang didahului oleh perbezaan pendapat di kalangan pendeta Spanyol tentang persoalan kependetaan Filipina. Kelompok yang menonjol di Filipina hingga saat Rizal menulis akan hal ini, adalah para paderi Spanyol, karena gagasan mereka yang lazim itu. Kelompok yang benar-benar malas, golongan penguasa Spanyol di Filipina, tidak pernah menjadi pokok persoalan penelitian yang cermat. Orang-orang Filipina lah yang bekerja membanting tulang, memeras keringat dan mati demi orang Spanyol. Penolakan seorang budak untuk bekerja dengan semangat besar adalah hal yang biasa. Tetapi keinginan seseorang untuk menyerahkan tugasnya kepada orang lain dengan paksaan, adalah kemalasan yang sebenarnya. Bab 8, Image Penjajah dan Kajian tentang Watak Nasional. Sebelum meneruskan lebih jauh, kita dapat menilai bukti yang telah dijumpai dalam bab-bab terdahulu. Citra yang negatif tentang penduduk yang ditundukkan oleh kekuasaan kolonial Barat, yang menguasai ideologi kolonial, digambarkan berdasarkan pengamatan sepintas lalu kadang-kadang dengan ramalan buatan yang kuat, atau salah pengertian dan metodologi yang keliru. Citra negatif yang umum bukanlah karya ilmu pengetahuan. Mereka yang mengumumkan penduduk di daerah tersebut sebagai malas, bodoh, licik, dan kekanak-kanakan, biasanya bukan ilmuwan. Mereka adalah rahib, pegawai pemerintah, pemilik ladang, pelaut, tentara, penulis perjalanan populer, dan pelancong. Mereka membangkitkan citra pribumi.
Sesudah itu beberapa orang ilmuwan seperti Clive Day terpengaruh dengan tulisan mereka. Hal ini tampak daripada kelemahan mereka yang berasal daripada 5 sumber utama, yaitu a. Kekeliruan penyamarataan, b. Pentafsiran peristiwa di luar konteks yang sesungguhnya, c. Tidak ada ketegasan, d. Prasangka yang dikuatkan oleh rasa fanatik, congkak dan angkuh, serta e. Dominasi yang tidak sadar daripada kelompok tertentu dalam pikiran kapitalis kolonial barat. Jumlah hasil kerjanya dapat digambarkan dalam satu kata populer: penghinaan. Penilaian mereka terhadap keseluruhan hal tersebut dapat dianggap menghina penduduk yang bersangkutan. Kekuasaan Eropa memaksakan dirinya terhadap penduduk daerah tersebut, dan kemudian menghina mereka dalam tulisan dan perilaku mereka guna lebih menghisap mereka. Hal ini berlangsung baru setelah dasawarsa pertama abad ke-20, bahwa berbagai-bagai upaya yang telah ditempuh dimaksudkan untuk memasukkan pengaruh yang mengandungi manfaat tertentu dari Barat, sebagai akibat daripada kecenderungan liberal dan humanitarian yang berlangsung di Eropa Barat. Akhir tahun 1924, Inggris dan Belanda memperkenalkan candu kepada penduduk Malaya dan Indonesia. Kebajikan yang diberi itu diimbangi dengan perbuatan jahat. Hal ini memerlukan suatu penyelidikan istimewa yang tidak akan dilakukan di sini. Berbagai-bagai kajian modern dan ilmiah tentang watak nasional adalah perkembangan pada saat ini, yang berhubung dengan masalah kebudayaan dan kepribadian yang disebabkan oleh keadaan perang. Kajian tentang watak nasional mempunyai sejarah yang panjang merentang sejak zaman purbakala. Namun, dalam situasi politik dunia selepas tahun 1939, kajian tentang watak nasional mengandungi arti penting yang baru, khususnya di bawah pengaruh ahli antropologi seperti Ruth Benedict G. Gorer, Margaret Mead G. Bateson, Ralph Linton, dan ahli psikoanalis seperti Abram Gardiner, untuk menyebutkan sedikitnya penyumbang utama. Dalam masa yang menentukan ini kita akan mengajukan huraian yang luas tentang kajian watak nasional dengan memetik Margaret Mead. Berbagai-bagai kajian watak nasional, seperti halnya semua kajian tentang kebudayaan dan kepribadian, dipusatkan pada cara manusia mewujudkan kebudayaan tempat mereka dibesarkan di dalamnya atau tempat kepindahannya. Kajian ini coba menggambarkan bagaimana sifat-sifat lahiriah manusia, unsur-unsur istimewa pada setiap diri manusia, dan pola individu maupun pola umum pendewasaan manusia dipadukan di dalam tradisi sosial, yang dengan cara itu keteraturan tampak dalam tingkah laku segenap manusia yang dapat digambarkan sebagai keteraturan watak yang berbudaya. Salah satu kajian yang paling mengesankan tentang watak nasional pada masa lalu, ditulis oleh Abdul Rahman Ibnu Khaldun, ahli sejarah dan ahli sosiologi Muslim Afrika Utara, pada separuh kedua abad ke-14. Kajiannya menyangkut watak nasional masyarakat Arab dan Barbar. Ada beberapa kesimpulan penting yang ditarik oleh Ibnu Khaldun, salah satu di antaranya adalah kesulitan orang Arab untuk membentuk pemerintah yang stabil karena faktor-faktor yang menjadi sifat kebudayaan dan pemikiran mereka. Sehabis Perang Dunia Pertama, sebuah kajian tentang orang Inggris, Perancis dan Spanyol dibuat oleh Salvador de Madariaga yang diterbitkan pada tahun 1928. Tujuan kajian tentang watak nasional adalah untuk mengetahui sejauh mana watak dalam berbagai-bagai negeri yang berbeza, ditentukan oleh kebudayaan mereka. Di sini kita amat perlu membuat perbezaan antara kebudayaan negeri yang tertentu dan watak nasionalnya. Kebudayaan suatu negeri, menurut Taylor, menunjukkan sebagai suatu hal kompleks, termasuk pengetahuan, kepercayaan kesenian, akhlak, hukum, adat istiadat, dan berbagai-bagai kemampuan serta kebiasaan lain yang didapati oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan adalah suatu cara hidup, cara mengatur kehidupan seperti yang diperlihatkan oleh suatu kelompok tertentu dalam masyarakat.
Selama dasawarsa terakhir, konsep kebudayaan telah tunduk pada analisis yang sudah mapan, sehingga untuk mendapat huraian yang memadai tentang kebudayaan akan memerlukan berjilid-jilid buku. Namun, cukup kiranya bagi tujuan kita sekarang untuk menunjuk tanda-tanda persetujuan tentang definisi kebudayaan yang dirumuskan sebagai berikut. Kebudayaan tercapai karena cara-cara berpikir, merasakan, dan bereaksi yang dicontohkan, yang diperolehi dan diteruskan terutama melalui simbol-simbol, yang merupakan jangkauan tersendiri berbagai-bagai kelompok manusia, termasuk kewujudan mereka dalam berbagai-bagai kerekayasaan. Inti kebudayaan yang penting terdiri daripada gagasan tradisional, yakni berasal dari sejarah yang terpilih, dan khususnya nilai-nilai mereka yang masih dipegang. Tema pokok yang dipilih dalam kajian tentang watak nasional berbeza dengan berbagai-bagai kajian lain tentang kebudayaan, adalah perilaku cara bereaksi berbagai-bagai kelompok nasional terhadap keadaan dan permasalahan yang khas, atau terhadap negeri-negeri lain. Tujuannya tidak hanya menyelidiki penataan kebudayaan, yang dapat dijelaskan dalam bentuk berbagai-bagai perilaku dan reaksi, tetapi juga meramalkan bentuk perilaku reaksi pada masa hadapan terhadap masalah yang khusus. Dalam kajian tersebut, perhatian diberi kepada berbagai-bagai faktor, seperti anak yang memancarkan amalan kebudayaan yang tertentu, nilai-nilai yang menguatkan kebudayaan, kepentingan yang diperjuangkannya, sentimen dan perangai yang ditanamkan olehnya, dan sebagainya. Berbagai-bagai anggapan dasar dan cara yang digunakan itu bergantung pada pusat perhatian. Kiranya harus dijelaskan di sini bahwa dalam hal Malaysia, Indonesia dan Filipina, atau sebenarnya Asia Tenggara, kajian tentang watak nasional benar-benar merupakan suatu bidang yang belum banyak dikupas. Tanpa kebudayaan yang maju dan kajian tentang kepribadian penduduk tersebut, maka sulit untuk melakukan kajian watak nasional dengan landasan yang wajar. Oleh karena itu, berbagai-bagai pendapat yang berkembang tentang watak masyarakat Melayu, Jawa dan Filipina paling laju masih merupakan usaha yang dangkal. Banyak penerbitan tentang orang-orang Melayu, Jawa dan Filipina yang sebenarnya tidak sesuai dengan analisis psikologis dan sosiologis. Meskipun banyak tema, seperti kegaiban, kebudayaan, agama, adat istiadat, tahyul, pengamukan, keagresifan, perompakan, kesetiaan, dan sebagainya telah disentuh, semuanya itu dari segi sosiologi dan psikologi jarang dikaji dengan landasan yang benar. Burma dikecualikan. Ada beberapa kajian tentang agama orang Burma, misalnya kehidupan orang dewasa, pembentukan watak, kepercayaan pada takdir, sikap terhadap kejahatan dan hukuman, terhadap uang, perjudian, pemalsuan, kekerasan dan kekejaman. Sikap yang dibuat-buat, kecongkakan kaum laki-laki, dan dominasi wanita, didahului oleh latar belakang sejarah Burma. Terdapat juga beberapa kajian tentang Thailand dan Bali. Karya para penulis asing yang telah diperkenalkan itu tidak berasaskan keilmuan di samping kelihatan memihak. Mereka telah membentuk suatu gambaran yang sama sekali tidak seimbang tentang watak masyarakat. Misalnya kita dapat mengambil karya mereka tentang masyarakat Melayu, yang pada dasarnya sama, dengan beberapa perbezaan kecil, seperti karya mereka tentang masyarakat Jawa dan Filipina. Dalam hal masyarakat Jawa, perbezaan tersebut ditekankan pada sikap mereka terhadap kerja. Dalam hal masyarakat Filipina ada kesukaan meniru mereka. Pada dasarnya gambaran yang ditutur itu sama. Gambaran yang diberi oleh para penulis asing tentang masyarakat Melayu pada masa kolonial menyimpulkan bahwa masyarakat Melayu tidak suka susah, mudah tersinggung, cenderung bertindak kasar secara beramai-ramai, penjiplak yang baik, tidak ada keaslian dalam pikiran dan kebudayaan, gemar menganggur, tetapi setia terhadap pemimpin dan raja, bersopan santun, mempunyai moral yang lemah tetapi kekurangan dorongan untuk mendapatkan kekayaan, dan bahwa mereka curang dan pintar.
Ciri-ciri ini telah diketengahkan oleh beberapa orang penulis selama kurang lebih 4 abad. Secara keseluruhan, gambaran asing tentang watak Melayu semata-mata telah menitikberatkan ciri-ciri yang dianggap negatif oleh pengkaji. Dinilai dengan ukuran ilmiah modern, perlukisan tersebut tidak kuat. Hal ini lebih banyak menggambarkan tentang pengkaji sendiri daripada perkara yang diamatinya. Metode dan berbagai-bagai andaian dasar yang digunakan dalam kajian tersebut kasar dan amatur. Kajian tentang watak Melayu bukan disiplin yang penting. Maka Clifford yang bukan seorang psikologi, bahkan pasti tidak mengetahui psikologi pada zamannya, merasa tidak ragu untuk menyatakan bahwa orang Melayu sebagai suatu bangsa merupakan korban yang potensial daripada penyakit kekacauan pikiran. Disiplin utama dalam kajian watak nasional seperti sejarah, antropologi, psikoanalisis dan sosiologi, belum pernah diterapkan oleh para pentadbir dan pelancong ilmuwan. Kesimpulan mereka tentang watak Melayu tidak memenuhi syarat sebagai hipotesis ilmiah. Namun demikian, gagasan yang diberi menarik perhatian kita. Tulisan mereka telah mencipta citra tentang masyarakat Melayu, atau untuk menggunakan istilah tekniknya, suatu stereotip Malaysia dan Singapura. Mereka paling gigih dan menjadi sumber salah faham umum yang tersebar luas. Hal ini tidak hanya tentang orang Melayu yang malas yang difikirkan, tetapi juga tentang orang Cina yang dapat disogok dan orang India yang penakut dan suka menipu. Dari sudut pandangan yang objektif ilmiah, stereotip tersebut bukan kesimpulan yang tepat yang berasal daripada metode yang kuat. Dari sudut pandangan agama modern atau falsafah kemanusiaan, yang menetapkan cita-cita dan nilai-nilai nasional, stereotip ini sangat berbahaya, karena di Malaysia hal ini telah mempengaruhi amalan politik. Sangkalan ilmiah terhadap stereotip ini memerlukan analisis secara lebih mendalam. Oleh karena itu kita beralih ke tema sosiologi pengetahuan. Persoalan yang timbul ialah kesahihan citra tentang masyarakat Melayu ini. Dalam pengertian sosiologi, kata ideologi seperti yang telah diperlihatkan pada permulaan buku ini tidak semata-mata sistem ilmu pengetahuan dan kepercayaan. Ideologi adalah gaya berpikir kelompok penguasa yang cemas sewaktu memelihara kekuasaannya. Kategori dasar yang membentuk pandangan seseorang terhadap kenyataan sosial, pandangan masa lalu dan masa hadapan, khususnya konsep tentang sifat manusia dan kebebasan manusia, yang telah mempengaruhi sejumlah besar penduduk dibatasi dengan pendirian politik dan identifikasi kelompok pemikir. Bahkan ketika pengkaji berhati-hati untuk mengendalikan prasangka pribadinya, maka latar belakang sosial dan sejarahnya akan mempengaruhi cara ia berpikir. Citra tentang masyarakat Melayu yang dibentuk oleh para pengkaji Eropah dapat ditelusuri daripada sejarah penulis tersebut. Dalam laporan penjelajah yang terdahulu, terdapat banyak sekali minat pada flora dan fauna wilayah tersebut serta pada perdagangan dan kebiasaan penduduknya. Perdagangan rempah ratus merupakan pusat daya tarikan mereka. Pertimbangan terhadap penduduk tempatan tergantung pada penerima mereka terhadap pengunjung Eropah. Oleh karena itu, Bowrey, selama kunjungannya ke Kedah, sekitar tahun 1677, sangat dihormati oleh negeri dan penduduk negeri yang berkenaan. Ia mencatat kemakmuran Kedah, memuji Sultan Kedah sebagai penguasa yang paling adil, jujur, dan beradab, cinta perdamaian dan suka bersahabat dengan Inggris. Pada pihak lain, ia tidak menyukai orang-orang India keling, orang licik dan jahat, yang melancong ke seluruh negeri dan kerajaan Asia. Suatu peristiwa ketika beberapa orang Siam dan Melayu menentang orang-orang keling yang ditempatkan pada suatu kedudukan yang tinggi oleh seorang raja Melayu, yang mengakibatkan pembantaian 70 hingga 75 orang di antaranya telah disambut dengan baik oleh Bowrey. Dalam kenyataan, ia berharap hendaknya timbul juga kebencian yang sama terhadap mereka di Banten,
Aceh, Kedah, Johor, Siam dan beberapa tempat lain yang disusuri. Pujian Raffles terhadap orang Bugis dari Sulawesi sangat dikenali. Alasannya, yang dinyatakan secara jelas oleh Raffles, adalah penghargaan mereka terhadap orang Inggris, dan kemampuan berperang mereka yang dapat membantu Inggris dalam membangun kekaisaran. Menurut Raffles, orang-orang Bugis adalah bangsa sebelah timur yang paling berani, berjiwa petualang dan giat, dan mereka sangat menggemari kehidupan ala tentara. Mereka setia dan berani. Dengan alasan di atas seperti jua orang Swiss di Eropa, mereka diambil bekerja sebagai tentara Siam, Kamboja, dan berbagai-bagai negeri lain, dan juga sebagai pengawal pangeran mereka. Kepentingan perdagangan dan politik Inggris merupakan kriteria yang menjadi dasar penilaian Raffles. Ia menggambarkan orang-orang Amerika sebagai kelompok penyeludup perdagangan lain yang menuntut kewaspadaan kita. Bila saja mereka pergi, mereka menyebarkan penjualan senjata api, komoditi yang memiliki permintaan tertinggi. Petualangan perdagangan seperti itu akan membahayakan kepentingan politik dan perdagangan Inggris. Daripada sumber yang ada, diketahui bahwa citra tentang masyarakat Melayu menjadi lebih negatif selama abad ke-19. Ini dapat difahami melalui kenyataan bahwa Inggris berhubungan dengan orang-orang Melayu telah meningkat secara cepat, dan berupaya campur tangan dalam segala urusan negara Melayu, menampakkan hasil. Ajaran ganda, keuntungan perdagangan bagi negeri induk dan peradaban bagi pribumi, yang memasukkan agama Kristen Eropa Barat, menjadi ideologi yang berkuasa. Oleh kerana hubungan Eropa dengan daerah yang tersebut selalu disertai perlawanan dan serangan balas, pertentangan muncul sejak abad ke-16, selama abad-abad ke-17, 18 dan 19. Stereotipe musuhnya atau persaingan yang berat merupakan sebahagian daripada keadaan ini. Secara fungsional semuanya itu bermanfaat untuk mengabsahkan penaklukan Inggris pada abad ke-19 tampil dalam kancah. Masyarakat Melayu dan masyarakat lain di wilayah tersebut telah melewati lebih daripada 3 abad, serangan politik, ekonomi, sosial dan tentera yang berterusan oleh kekuatan Eropa yang ganas yang menguasai mereka dengan tidak terduga tatkala mereka pertama kali tiba. Banyak ciri negatif yang dihuraikan oleh para pengamat pada abad ke-19 merupakan ciptaan orang-orang Eropa pada abad-abad sebelumnya. Pertama-tama marilah kita membahaskan tentang citra orang Melayu yang malas itu. Ini menghadapkan kita pada hal yang aneh, bahwa penduduk yang dalam kata-kata Raffles, begitu malas, yang kalau sudah memiliki beras tidak ada lagi yang mendorongnya untuk bekerja, dapat terus-menerus terlibat dalam perang dan perompakan menentang lawan-lawannya yang kuat. Sejarah Melayu daripada abad ke-16 dan seterusnya penuh dengan pertentangan di dalam dan di luar. Kenyataannya, masyarakat Melayu adalah penduduk yang paling banyak melalui serangan. Tidak ada wilayah di Asia Tenggara yang telah diserang dan dikuasai oleh begitu banyak kekuatan, dari begitu banyak bahagian dunia ini. Orang Portugis, Belanda, Siam, semuanya telah menyerbu dan menguasai bahagian-bahagian tertentu semenanjung Malaya. Kita juga dapat menyebutkan serangan Aceh dan Bugis. Kalau masyarakat Melayu benar-benar malas maka mereka akan kehilangan kemerdekaannya sejak dahulu lagi. Kenyataan bahwa Inggris berjaya menguasai Malaya melalui diplomasi, sementara mereka yang menggunakan kekuatan gagal, adalah sebahagian hasil dari kegiatan dan kewaspadaan orang Melayu. Sebagaimana yang saya catat pada bab yang awal, citra tentang bangsa Melayu yang malas tidak memiliki landasan ilmiah yang benar. Citra ini muncul karena masyarakat Melayu menghindari kerja di ladang milik kapitalis penjajah. Tidak dapat disangkal bahwa sebahagian orang Melayu memang malas, tetapi yang mempunyai sifat ini biasanya golongan atasan. Sama halnya dengan orang-orang Melayu yang cerdik dan curang,
tetapi kecerdikan dan kecurangan mereka berhubungan dengan profesion dan situasi. Apa yang dapat mereka harapkan kalau kehidupan dan mata pencarian mereka bergantung pada kejayaan mereka menentang musuh yang juga sama-sama cerdik dan curang? Kecerdikan dan kecurangan orang-orang Melayu itu, dalam permusuhannya dengan orang-orang Belanda dan Portugis merupakan bahagian daripada tanggapan terhadap berbagai-bagai kelompok yang sama-sama cerdik dan curang. Raffles sendiri, setelah kurang lebih 17 tahun menetap dan mengelilingi bahagian dunia ini, tidak dapat menghilangkan kebiasaan penyamarataan. Kesadaran tertinggi yang pernah dicapainya, diluahkan di dalam surat kepada Duchess Somerset, bertarikh tanggal 12 Juni tahun 1821, 17 tahun setelah kedatangannya ke Pulau Pinang, September tahun 1905. Ia menulis, sangat pasti bahwa ketika pertama kali ditemui apa yang dikatakan bangsa biadab, para ahli falsafah menyelidiki seluruh alasan dan kebenaran untuk mendapatkan alasan kebahagiaan yang biadab. Tetapi belum pasti bahwa pada tahun-tahun akhir, angin prasangka berlangsung sekeras arah yang berlawanan, dan inilah zamannya untuk menganggap mereka yang belum menerima pengaruh persenjataan dan hukum Eropah karena mereka sama sekali tidak memiliki perasaan dan landasan yang dapat mewujudkan kebahagiaan, atau menghasilkan kebaikan moral, dan sinar tanda kebenaran, sangat mungkin, sebagai hal yang umum, terletak antara dua ekstrim, dan sudah pasti terdapat banyak perbedaan sesuai dengan keadaan, tempat penduduk tersebut berada. Di beberapa kepulauan di Laut Selatan, kita temui penduduk yang biasanya jahat, cenderung mencuri, malas, dan keras kepala. Yang lainnya kita dapati sifat-sifat sebaliknya. Dan para ahli falsafah, yang berspekulasi dengan data pertama yang dihasilkannya, tanpa keterangan yang lengkap dan umum dapat menuntun ke arah yang salah. Jelaslah bahwa daripada keterangan yang di atas, Raffles masih memikirkan tentang ciri seluruh kelompok, meskipun tidak seluruh daerah dan kumpulan etnik. Namun tidak cukup alasan apabila ciri-ciri negatif yang ditolaknya itu dihubungkan dengan pendiriannya, seperti saranan Abdul Rahman Ibnu Khaldun. Alasannya bahwa faktor-faktor itu terdapat dalam seluruh masyarakat dan golongan dengan tingkat yang beragam, bergantung pada latar belakang sosiologi dan sejarah. Meskipun hal ini memungkinkan untuk membantah teori tentang watak nasional, hampir tidak mungkin untuk menggambarkan watak semacam itu dalam istilah seperti kemalasan, kepintaran, kelicikan, keganasan, dan sebagainya. Bahkan dalam hubungan masyarakat primitif yang kecil, sifat-sifat lainlah yang biasanya menggambarkan watak nasional. Jika kita menghubungkannya dengan struktur golongan, pekerjaan dan keadaan, maka akan kita memperolehi gambaran yang berbeza. Maka ketika Vaughan menulis pada tahun 1857, yang mencoba untuk memperbaiki kesan tertentu yang keliru tentang masyarakat Melayu, ia dihargai oleh sejumlah besar orang Eropah pada zamannya. Ia sadar untuk tidak menyamaratakan kesan yang dikumpulkannya dari kota-kota pelabuhan sebagai cerminan seluruh negeri. Ia mempertimbangkan keistimewaan yang menyolok, yang sebenarnya tentang masyarakat Melayu, dan juga tidak ada kecabulan dalam bahasa mereka ketika mereka marah. Mereka menjadi awak-awak kapal yang luar biasa. Pertentangan yang berlangsung antara para pelaut Eropah dan orang Melayu sering disebabkan oleh salah faham. Seperti yang dikatakannya, para pegawai Eropah terbiasa memperlakukan para pelaut India dengan kasar, dan membiarkan berbagai-bagai prasangka Melayu di kepalanya, memperlakukan mereka sama seperti layanan terhadap orang Benggala atau pribumi lain, menyalahgunakan dan menyerang mereka tanpa memandang bulu. Akibatnya, meledaklah amarah orang Melayu yang sangat menakutkan, dan dalam pembalasan dendamnya mereka melampiaskannya sebagai balasan terhadap para penindas mereka. Di pihak lain, ketika orang Melayu diperlakukan sebagai manusia, dan bukan sebagai manusia yang kejam dan kasar,
maka ia ternyata patuh, jujur, dan tekun, dan tanpa kecuali bahkan lebih unggul dibandingkan para pelaut dari timur. Baik dari segi budaya maupun agama, masyarakat Melayu tidak membina sikap malas. Kita akan membahasnya nanti. Sesiapa sahaja yang mengetahui nelayan dan petani padi Melayu secara langsung akan merasakan alangkah mustahilnya anggapan tersebut. Orang-orang Eropa yang menyelidiki masyarakat Melayu di kota-kota pelabuhan tidak menggagas apa yang terjadi di pedalaman, tentang para petani padi yang mulai bekerja pada waktu subuh dan pulang ke rumah ketika menjelang malam, tentang kaum nelayan yang berlayar pada malam hari dan melepaskan jalannya hingga siang hari, atau tentang kerja gotong royong di desa. Raffles hanya mengetahui masyarakat Melayu di kota-kota pelabuhan. Bahwa orang-orang Melayu yang diketahuinya tidak menunjukkan semangat kapitalis yang agresif sudah tentu itu perihal lain. Oleh karena itu tidak ada golongan menengah Melayu yang kehidupannya bergantung pada perdagangan. Sejumlah besar orang Melayu nelayan dan petani padi. Di Eropa pada zamannya, perdagangan dan pemerintahan beraja merupakan kegiatan mulia. Baik di kalangan kaum bangsawan maupun para kapitalis yang semangatnya memompa VOC. Maka suatu kelompok yang tidak digerakkan oleh semangat yang sama ini dianggap malas. Ketekunan disamakan dengan keserakahan. Untuk menilai tingkat kepercayaan terhadap citra tersebut, kita telah memperluas wilayah kajian kita. Citra ini adalah benar-benar sebahagian dari citra orang Eropa umum tentang orang Timur. Seperti yang telah kita tunjukkan, tidak hanya orang Inggris, tetapi juga Belanda dan Spanyol, membenarkan citra yang sama tentang mereka yang dijajah. Hal ini merupakan hasil daripada pandangan yang berasaskan ras dan keangkuhan. Kesombongan, kekejaman dan kelurusan pandangan ini lebih jauh disifatkan oleh tidak adanya penahanan diri dan kehalusan budi dalam cara ungkapan mereka. Raffles mengatakan Islam adalah agama perompak. Sir William Norris, ketika menjatuhkan hukum terhadap seorang Melayu, menghukumnya karena pembunuhan yang mata gelap di Pulau Pinang, 13 Julai 1846, sambil menggunakannya sebagai kesempatan untuk menghasut dengan cercaan menentang Islam, dengan alasan bahwa hanya orang Melayu yang melakukan amukan, dan bahwa mereka adalah para Muslim yang bersendirian di antara seluruh umat manusia, yang dapat menimbulkan berbagai-bagai pembunuhan yang dilakukan secara berceloteh dan pengecut, dan tidak ada gagasan seperti itu kecuali iblis itu sendiri, bapaknya kebohongan, yang dapat memberi ilham. Gongri JP, dalam suatu karangannya di Batavias Handelsblad, 17 Julai 1911, menyebut bahwa alangkah perlu baginya menyalakan sebatang cerutu terlebih dahulu sebelum berbicara dengan sekumpulan orang Jawa, dengan harapan bahwa bau cerutu akan menghilangkan bau busuk pakaian mereka. Mitos tentang orang Jawa yang malas dan setengah beradab telah disebarkan sebagaimana halnya cerita tentang orang Melayu yang malas. Seperti yang telah dibahas di muka, citra tentang masyarakat Melayu menyerupai masyarakat Filipina dan Jawa. Citra ini telah dihembus di antara ribuan pikiran yang tidak terhitung lagi selama lebih daripada 4 abad, oleh ratusan buku dan komunikasi lisan yang terus-menerus. Maka agak menghairankan bahwa tidak dilakukan usaha yang serius untuk mengkaji akar dan dampak daripada citra tersebut. Daripada penelitian yang telah kita rampungkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa citra masyarakat Melayu telah menjadi sebahagian daripada citra yang sama dan lebih luas dari seluruh wilayah tersebut, yang semata-mata dicipta oleh orang Eropa pada zaman kolonial. Lebih lanjut, citra ini lebih didasarkan kepada penyamarataan yang melulu daripada metodologi yang masuk akal dan pengetahuan yang baku. Hal ini sebahagian disebabkan oleh kesalahpahaman budaya atau tidak ada kesungguhan, tetapi yang utama adalah masalah ideologis, suatu pembenaran kekuasaan kolonial.
Untuk menjelaskan hal tersebut dengan cara yang lebih analitis dan memuaskan, marilah kita mulai dengan persoalan kesalahpahaman budaya dan tidak adanya kesungguhan. Sudah lama diketahui bahwa dalam kajian tentang tingkah laku pemahaman terhadap pembawaan yang tampak ini adalah kesulitan untuk menjelaskan dan menafsirkan budayanya. Sama halnya, jika tidak kita memahami kedalaman budayanya, maka kita akan terjebak dalam penafsiran yang keliru tentang persoalan tingkah laku tersebut. Idealnya, pengarang tersebut seharusnya menempatkan dirinya dalam kedudukan peserta yang memberi reaksi dalam percaturan kebudayaan khusus. Kita harus mencoba untuk merasakan dorongan emosi dan logik seperti yang mereka alami. Kemudian kita boleh menilai dan menafsirkan tingkah laku tersebut dalam kerangka acuan yang lebih luas. Proses pemahaman secara bersungguh-sungguh ini tidak selalu dikerjakan. Syarat mestilah ada. Pertama, sikap objektif di dalam pengertian yang luas daripada kata tersebut. Kedua, pengetahuan tentang ilmu yang diperlukan untuk menjelaskan tingkah laku tersebut. Ketiga, pengetahuan tentang data yang konkret dan tepat yang menyinggung dan berhubungan dengan persoalan tingkah laku tersebut. Mari kita kutip gambaran yang berikut, seperti seluruh orang Timur, orang Jawa memiliki suatu rahasia yang kita tidak miliki, itulah rahasia ketenangan yang sebenarnya. Tidak seperti masyarakat Eropa, ia merasa tidak perlu untuk memenuhi waktu luangnya dengan hiburan. Meskipun ia benar-benar menyenanginya karena memenuhi seleranya, ia tahu bagaimana caranya bermalas-malas sebagaimana halnya ia harus bekerja. Ia tidak melakukan satu dan lain hal dengan pantas seperti yang kita lakukan, dan karena itu tidak merasakan kegelisahan yang memaksa kita tergesa-gesa untuk bergerak terus. Ia bekerja begitu keras, begitu teratur, dan begitu lama. Ketika ia berhenti, satu-satunya keinginan adalah beristirahat, dan yang dimintanya tidak lebih daripada diperkenankannya untuk tidak mengerjakan apa-apa. Inilah saat yang benar-benar istirahatnya, yang menyebabkan para pengunjung dari Eropa dengan begitu menggelikan tersesat dalam pendapat yang dangkal tentang pribumi yang malas. Dalam gambaran di atas, diungkapkan seluruh keadaan. Tingkah laku ditafsirkan dalam konteks yang semestinya. Pada saat kita menggunakan metode yang benar dan mendapatkan data yang diperlukan, kita akan memperolehi berbagai-bagai gambaran. Masyarakat Jawa, Melayu dan Filipina pada umumnya pekerja Eropa. Sebahagian besar tidak memiliki apa yang kemudian menjadi pola kerja Barat yang tetap, seperti pekerja lombong atau pekerja kilang. Mereka tidak memiliki waktu kerja yang pasti. Contoh terbaik menurut pikiran saya adalah tentang apa yang pernah saya lihat sendiri sebelum dan ketika Perang Dunia Kedua di Jawa Barat. Di sana ada sekumpulan penjajah yang disebut tukang arang. Arang dijual di kedai runcit atau oleh tukang arang. Setiap penjajah ini memikul 2 keranjang arang yang besar di pundaknya. Untuk membawa beban seperti itu diperlukan kekuatan khusus. Subuh hari, para penjajah ini meninggalkan rumah mereka di desa, yang jauh dari kota. Pengangkutan keranjang arang yang berat di atas pundak selama beberapa kilometer terus-menerus, memerlukan pengerahan tenaga fisikal melebihi kemampuan biasa. Sesampainya di kota, penjual arang tersebut harus berjalan dari rumah ke rumah hingga mendapatkan pembeli dengan harga yang sesuai. Saya juga sering menyaksikan para penjajah ini pada senja hari dengan wajah murung karena putus asa, arangnya tidak terjual. Jika salah seorang penjajah tersebut sedang mujur, tengah hari barang dagangannya telah laku. Setelah itu ia akan beristirahat, pergi ke warung makanan, untuk menikmati makanannya atau menghisap rokok, lalu pulang ke rumah. Kalau seorang kolonial Belanda seperti Gongri JP melihat penjajah tersebut merokok dan bercanda di warung, maka ia akan mengutukinya sebagai pemalas. Kenyataan yang mengelilingi kerjanya tidak akan difahami,
Begitu juga pengertian istirahat itu tidak dirasai, dan kehadirannya selama membuat kerja normal Eropa di luar tempat kerja pada waktu 9 akan disalah-artikan. Dikatakan bahwa tukang arang seperti itu tidak memiliki semangat untuk meraih pendapatan yang lebih banyak. Mengapa ia tidak menjual lebih banyak? Penjelasannya terletak dalam sistem pengeluaran yang tidak dimekanisasikan. Arang tersebut dibuat dengan peralatan tradisional, tidak dikumpulkan terlebih dahulu, melainkan begitu siap, begitu dijual. Diperlukan upaya yang luar biasa bagi tukang arang tersebut untuk pulang ke desanya dan untuk membawa lagi beban yang berat di atas pundaknya beberapa kilometer, dan sampai di kota pada siang hari. Ia akan bekerja sendiri hingga mati. Oleh karena itu ia puas dengan penjualan yang 1 hari sekali, sesuai dengan kemampuannya. Di Indonesia, terdapat ribuan penduduk yang bekerja dalam kesibukan yang tidak dimekanisasikan tersebut sebelum adanya perang. Dalam masyarakat seperti itu, dikerah sejumlah tenaga kerja fisikal yang luar biasa melebihi masyarakat yang kehidupannya telah dimekanisasikan. Dengan mengesampingkan persoalan produktiviti menurut pengertian norma-norma kapitalis, maka tuduhan tentang kemalasan dalam masyarakat yang mencurahkan kerja fisikal yang luar biasa itu merupakan, untuk mengatakan paling sedikit, pemutarbalikan yang paling kurang ajar. Pemutarbalikan tersebut terjadi karena prasangka maupun karena pengaruh pikiran kapitalis. Sebagai gambaran, kita akan menggunakan pertimbangan berikut tentang orang Jawa. Dalam melihat orang Jawa mencurahkan sejumlah besar tenaga fisikal, dalam suhu yang tetap di atas 80 derajat Fahrenheit, untuk menggali parit yang tidak terhitung banyaknya yang diperlukan untuk menanam pokok tebu di ladang, dan segalanya untuk hasil yang sedikit sekali, orang cenderung membandingkannya dengan lebah yang sibuk. Seseorang memperolehi kesan yang sama, bahkan lebih sungguh-sungguh sewaktu melihat seorang pribumi yang menempuh jalan panjang demi perolehan uang yang sedikit. Di pihak lain, dalam melihat bagaimana seorang pribumi dapat bersantai berhari-hari secara terus-menerus tanpa kelihatan rasa cemas apapun, menghabiskan waktunya dalam keadaan setengah bangun dan setengah mimpi, tanpa keinginan untuk melakukan suatu pekerjaan sedikit pun, bahkan untuk urusan yang paling remeh. Apabila sewaktu-waktu ada hal yang luar biasa terjadi karena ia tidak kekurangan uang, dan oleh karena itu tidak ada dorongan untuk bekerja, maka seseorang akan menemukan dia sebagai makhluk yang malas dengan sepenuh hatinya. Orang Jawa tidak mempunyai dorongan batin terhadap pekerjaan tetap, yang pada umumnya terdapat di negeri-negeri Eropa bahagian utara. Tetapi, keadaan hidupnya selalu mencegahnya untuk memperkuat kehendaknya. Oleh karena itu secara khas sikapnya terletak antara pengerahan tenaga yang keras dan kemalasan yang luar biasa. Faktor yang menggolongkan orang Jawa malas adalah kehendaknya untuk bersantai berhari-hari secara terus-menerus tanpa memperlihatkan rasa cemas. Kerja keras sebelum itu telah diabaikan. Pada pihak lain, kalau para pekerja Eropa bersantai dan tidak mengerjakan apa-apa dalam jangka waktu yang panjang, maka hal ini tidak dikatakan malas. Inilah liburan sehat yang diatur menurut waktu dan dilakukan untuk manfaat kilang. Maka dalam menilai arti istirahat, Schmalhausen menggunakan kelompok pemikiran kapitalis. Setiap istirahat atau pelalaian terhadap pekerjaan di luar norma kapitalis kolonial barat, dikatakan malas dan mensia-siakan waktu. Memperhatikan pendapatannya bahwa orang Jawa tidak mempunyai keinginan untuk bekerja tetap juga merupakan suatu pemutarbalikan. Orang Jawa yang diambil bekerja dalam pentadbiran kolonial bekerja secara tetap. Prajurit Jawa dalam ketenteraan Belanda bekerja secara tetap. Bagaimana dengan tukang delman di Jawa Barat dan bahagian lain dari pulau tersebut? Delman di Jawa Barat ialah kendaraan berkuda beroda dua yang digunakan sebagai pengangkutan umum.
Kendaraan tersebut merupakan taksi kota pada masa sebelum perang dalam jangkauan jarak 10 hingga 15 batu. Setiap hari selama bertahun-tahun, seperti hal yang memang sudah selayaknya selama hidup, banyak pemandu taksi meninggalkan rumah mereka di desa pada waktu subuh dan baru pulang sekitar pukul 10 malam. Apa yang dapat lebih tetap daripada ini? Tetapi kegiatan ini berada di luar sistem ekonomi kapitalis yang sebenarnya, dan karena itu hal ini diabaikan. Apa yang dimaksudkan oleh Smalhausen ialah pekerja tetap di ladang Belanda atau kilang di kota yang bekerja dalam sistem kapitalis penjajah. Kerja tetap ada dalam masyarakat tradisional. Tidak ada masyarakat yang dapat hidup tanpa pekerjaan tetap. Para pekebun sayur, penjual di pasar, tentara, pegawai pemerintah, guru sekolah desa, tukang arang dan ratusan penjajah yang lain, penjajah di warung, dan tukang delman, semuanya bekerja secara tetap. Mereka sama sekali tidak dapat luput daripada perhatian penjajah Belanda. Kenyataannya, untuk memandang hal yang sama, Smalhausen dan pengkaji lain telah memaksudkan proletariat barat modern. Oleh karena itu pembicaraan berkisar tentang kemalasan dan ketidakmampuan pribumi untuk bekerja secara tetap. Yang benar adalah bahwa banyak orang Jawa tidak tertarik untuk bekerja di ladang dan di kilang. Menurut sejarah, kapitalisme seluruh dunia telah mendapatkan sumber-sumber tenaga murah di atas dasar penindasan dan ketidakadilan. Di Eropa, budak yang melarikan diri ke kota merupakan korban eksploitasi. Di Malaya, tenaga kerja didapati melalui pengerahan yang memperdayakan, lalu mereka dirosakkan oleh candu dan perjudian, dan tempat kerjanya dibatasi. Di Jawa dan Filipina pada abad ke-19, ketika tidak ada tenaga kerja pendatang yang cukup besar, penduduk dipaksa bekerja. Dengan penghapusan kerja paksa, candu diedarkan dan diusahakan oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1920-an, pemerintah mengolah dan menjual candu secara langsung. Kita dapat mencatat contoh penafsiran yang lain di luar konteks Filipina, salah satunya ialah keluhan San Agustin terhadap anjing-anjing dan anak-anak Filipina, dalam suratnya pada tahun 1720. Ia berkata, "Menghairankan, bahwa anjing-anjing sekalipun memiliki watak yang lain, dan tidak menerima orang Spanyol." Ketika melihat orang Spanyol, orang-orang itu mundur sambil menyalak. Dan ketika kanak-kanak melihat seorang paderi, mereka serta-merta menangis, dan karena itu sejak dari buayan lagi mereka sudah mulai merasa seram terhadap wajah orang kulit putih. Ini merupakan penafsiran di luar konteks. Sinibaldo de Mas memberi komentar tentang hal ini, ketika seorang paderi berjalan-jalan, ia akan tahu bahwa anjing-anjing menggonggong kepada sesiapa saja yang pakaiannya tidak dikenal oleh mereka. Dalam hal ketakutan mereka terhadap wajah orang kulit putih, ia setidak-tidaknya melebih-lebihkan. Ini sama sekali tidak aneh bahwa seorang anak harus menangis karena sesuatu yang ada di hadapannya belum pernah dilihat sebelumnya. Saya telah melihat dari balik kacamata saya, serombongan anak tiba-tiba terseduh sedan. Inilah kenyataan bahwa beberapa orang di antara mereka berusaha sedikit mungkin untuk bekerja bersama kita, baik karena jijik, malu, atau karena benci. Namun terdapat sejumlah besar yang menyatakan rasa kasih sayangnya terhadap kita. San Agustin juga mengeluh tentang para pekerja yang meminta uang muka upahnya, dan tidak melaksanakan tugasnya, tetapi mengambil uang itu. Ini, kata Delgado, yang sezaman dengan San Agustin, hanya khusus untuk beberapa orang pekerja, dan hal yang sama juga terjadi di negeri kita sendiri, di antaranya tukang sepatu, tukang jahit, dan para pekerja yang curang dan licik yang lain. Tentang permintaan uang muka, de Mas memberi penjelasan, tidak ada tukang jahit, tukang sepatu, atau pekerja jenis apapun.
Jika ia seorang tukang kayu, ia memerlukan uang untuk membeli kayu. Jika seorang tukang dobi, ia perlu membeli sabun. Ini bukan karena tidak adanya kepercayaan dalam penerimaan upah mereka. Hal yang sama terjadi pada orang-orang yang sudah mempunyai nama baik, kutu kampung dan bahkan kapten malah jenderal juga. Hal ini terjadi, pertama, karena kenyataan bahwa sebahagian besar mereka tidak mempunyai uang akibat pemborosan. Dan kedua, karena mereka yakin bahwa setelah mereka menerima sebahagian daripada tarif, pelanggan mereka tidak akan pergi ke tempat lain, dan pelanggan akan menunggu pekerja tersebut mengikut pesanannya, yang biasanya selama yang dijanjikannya hingga saat terakhir. Kemudian pelanggan tersebut akan menerima hasil pekerjaannya dalam keadaan seperti yang dijanjikan kepadanya. Contoh lain adalah pendapat Morga bahwa masyarakat Filipina tidak menyenangi kerja kasar, sehubungan dengan perubahan sistem upeti kepada encomenderos. Mereka juga diperkenankan membayar dengan uang sebagai ganti daripada semata-mata hasil bumi. Perubahan ini didesak oleh kelompok beragama, yang menyaksikan bahwa kaum encomenderos menindas penduduk, dengan memancangkan nilai yang berubah-ubah bagi upeti tersebut yang dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi, menerapkan berbagai-bagai ukuran yang keliru, dan memaksakan keluaran tertentu yang menguntungkan, hanya sebagai upeti yang dapat diterima. Menurut Morga, hasil daripada perubahan ini ialah, mereka tidak menaruh perhatian lagi terhadap kerja pertanian. Mereka pasti tidak menyukai kerja. Mereka tidak menaburkan benih, memintal, menggali emas, membesarkan unggas, atau meningkatkan keperluan makanan yang lain, seperti yang dilakukan sebelumnya, apabila mereka harus membayar upeti dalam bentuk barang-barang tersebut. Mereka dengan mudah mendapatkan, tanpa bekerja keras, sejumlah uang peso yang merupakan upeti penduduk. Oleh karena itu pribumi tidak memiliki modal dan kekayaan yang mencukupi dengan sangat baik dan tersedia berbagai-bagai keluaran yang bagus, yang kini mengalami kelangkaan dan perampasan. Para pemilik encomenderos, baik di kalangan pangeran maupun orang swasta yang berkuasa atas kesemuanya itu, telah menyebabkan kerugian yang besar dan pengurangan nilai encomiendas tersebut. Keengganan masyarakat Filipina untuk bercucuk tanam telah ditafsirkan di luar konteks. Hal ini dikaitkan dengan sifat mereka kemudian. Tetapi berikut ini Rizal menegaskan penjelasan yang berhubungan dengan konteks sebenarnya ini tidak tepat, karena mereka bekerja lebih keras dan mereka memiliki kerajinan yang lebih besar apabila tidak ada encomenderas. Yakni, ketika mereka menyembah berhala seperti yang ditegaskan sendiri oleh Morga. Apa yang terjadi, dan inilah yang tidak difahami oleh orang-orang Spanyol, meskipun hal ini jelas tampak dalam berbagai-bagai kejadian dan beberapa ahli sejarah telah menyatakannya bahwa orang-orang Hindia mengingat mereka telah disakiti hatinya dan dihisap oleh encomenderos terhadap hasil-hasil industrinya, dan tidak menganggap mereka sendiri sebagai kuda beban atau sejenisnya mulai merosakkan mesin, mengabaikan kerja di lombong, sawah, dan sebagainya. Dengan keyakinan bahwa para penguasa mereka akan meninggalkan mereka sendirian dengan menyaksikan mereka miskin, malang, dan tidak dapat diperas. Maka mereka turun darjat. Industri serta pertanian berjalan begitu baik sebelum kedatangan orang-orang Spanyol telah musnah, seperti yang dibuktikan oleh berbagai-bagai usaha mereka sendiri yang berhubungan dengan tidak putus-putusnya kelimpahan bahan makanan, pendulangan emas, tekstil, selimut, dan lain-lain. Sebagai tambahan terhadap hal ini, tidak sedikit berlaku pengurangan penduduk kepulauan tersebut akibat peperangan, penjelajahan, huru-hara, penebangan kayu hutan, pembangunan kapal, dan sebagainya, yang merusak atau selalu membuat sibuk para pekerja pertanian dan industri. Bahkan pada zaman kita sendiri, kita sering mendengar di dalam gubuk-gubuk, keinginan anak-anak yang menyedihkan tanpa harapan,
yang pada suatu saat mengharapkan sekeping duit sen yang tidak ada di Filipina, agar mereka dapat bebas daripada segala wabak. Keengganan beberapa orang Filipina untuk memaksa bergiat dalam pertanian seperti yang dicatat oleh Morga kemudian dikemukakan oleh Rizal dalam konteks yang benar. Seorang pengamat yang menggunakan pendekatan hubungan ialah Laksamana muda Belanda Stavorinus. Pemahamannya tentang masalah tersebut jarang terdapat pada masa itu. Ia berada di Jawa pada tahun 1777 dan membincangkan tentang kemalasan masyarakat Jawa. Ia menghubungkannya dengan akibat sistem penindasan yang dilakukan oleh VOC dan para penguasa pribumi. Jawa, katanya, dapat berkembang dan menjadi makmur hanya dengan perubahan keadaan, dengan menghentikan penekanan dan masalah kemiskinan pribumi karena ketidakadilan yang tetap dan pemerasan yang terus-menerus, dan dengan mencegah, pada masa hadapan, setiap jenis peperangan, yang lebih jauh akan mengurangi penduduk negeri tersebut dan menghancurkan VOC. Ini merupakan tekanan yang berlebihan daripada VOC Belanda melalui pengikut mereka, para penguasa pribumi, yang melumpuhkan semangat industri. Masyarakat Jawa, seperti umat manusia lain akan menyukai kebebasan memiliki dan memberi kekayaan mereka sendiri. Tetapi sekarang, hilang harapan, dan tidak didorong oleh harapan apapun untuk memperbaiki keadaan mereka. Mereka duduk merengut puas sebagaimana adanya, dengan sedikit yang tertinggal padanya, yang diambil oleh tuan mereka yang zalim dan tamak, yang dengan kebodohan ini, tanpa perasaan, perilaku, memadamkan setiap percikan industri, dan menjerumuskan pokok persoalan mereka ke dalam kegelapan kemalasan tanpa harapan. Stavorinus menolak penjelasan yang berkaitan dengan iklim tentang kurangnya semangat menghasilkan pengeluaran. Ia menunjuk akan orang Cina di Jawa yang bekerja di bawah iklim yang sama, namun diberkati dengan kegairahan. Alasan yang diberinya adalah kedudukan mereka dalam sistem penjajah. Tetapi mereka termasuk tidak terkekang, dan merupakan majikan yang bebas daripada apa yang dapat diperolehi dengan berdagang, atau apa yang didapati lewat pertanian, melebihi segala yang berkaitan dengan kenangan atau penaksiran lain yang dikenakan terhadapnya oleh pemerintah. Ini dengan mudah mendorong mereka melakukan pekerjaan yang paling sulit dan bergiat diri dengan gigih, sambil mendambakan suatu harapan yang masuk akal untuk mendapatkan pada waktu yang tepat imbalan atas usaha mereka. Kedudukan orang Jawa sebagai sasaran eksploitasi kolonial, ketidaktentuan di sekitar hak pemilikannya, membuatnya puas dengan kekayaan sedikit. Dari sini dan pengamatan yang serupa oleh Rizal dan yang lain, gejala tersebut digolongkan sebagai kemalasan di kalangan sebahagian penduduk pribumi, yang pada hakikatnya dapat ditafsirkan sebagai protes diam-diam. Inilah suatu bentuk pemogokan, rahasia, bersama-sama, dan kukuh. Itu merupakan satu-satunya cara perlawanan mereka. Sungguh, hal ini adalah perlawanan yang tersembunyi. Orang Jawa diangkut ke Malaya untuk bekerja di ladang orang Eropa, bermula pada akhir abad ke-19. Para penguasa Inggris sangat memuji mereka. Mereka tidak dapat terkena penyakit. Mereka diperlakukan dengan baik oleh majikannya. Seorang pekerja Jawa cenderung berang terhadap perlakuan yang tidak wajar dan kiranya tidak mungkin untuk memperhambakannya. Sebagai tambahan kepada alasan di atas, mereka tidak ditakluki candu, judi dan tuak. Dalam keadaan yang berbeza, orang Jawa tidak digolongkan malas. Penafsiran di luar konteks telah menyebabkan beberapa ciri negatif terpilih ke dalam citra pribumi. Bowring yang memuji akan kebaikan dan keramah tamahan orang Filipina terhadap para pelancong, suatu ciri positif yang jarang didapati apabila dibandingkan dengan ciri negatif yang dicatatnya, menyatakan suatu kekasaran yang nyata dan tidak adanya kehalusan budi bahasa ketika ia mengatakan bahwa orang Filipina lebih menyerupai binatang berkaki 4 daripada berkaki 2.
Sifat penduduk pribumi dalam istilah yang negatif dan tidak sebaiknya diucapkan seperti itu adalah hal yang biasa dalam masa penjajah. Semuanya itu tidak boleh ditanggapi dengan serius. Itu semua harus dibongkar dan ditolak kepalsuannya. Semuanya telah menyulam citra pribumi yang sama sekali tanpa kesusilaan, kemanusiaan, realisme, dan kejujuran. Citra pribumi di bawah kekuasaan kolonial merupakan prasangka yang paling tidak beralasan yang dipertontonkan oleh golongan penguasa terhadap penduduk yang menjadi sasaran. Orang-orang Melayu menyerahkan tanah dan kekuasaan politik mereka kepada bangsa Inggris. Mereka dipindahkan dari kawasan Lombok. Mereka menerima keadaan di mana kemakmuran negeri tersebut dikuras ke England dan negeri lainnya. Mereka menjadi si miskin di negeri sendiri. Mereka harus berkongsi dengan kaum pendatang yang jumlahnya cukup besar yang didatangkan untuk kepentingan kapitalisme kolonial. Sekalipun mereka menyambut semuanya ini, mereka tetap dituduh malas, curang, mata gelap dan lain-lain. Orang Belanda mengubah Jawa menjadi kawasan ladang untuk tanaman uang. Orang Jawa yang bekerja dan memeras keringat untuk mereka dikatakan malas dan kekanak-kanakan. Orang Spanyol di Filipina bergantung sepenuhnya pada orang Filipina untuk memperolehi pendapatan dan penghidupan mereka, demi kepentingan pertempuran mereka melawan negeri lain. Namun demikian, orang Filipina dituduh tidak mau berterima kasih, angkuh, kasar dan fanatisme, yang melahirkan citra ini agak luar biasa. Dalam pengertian bahwa itu semua tidak timbul sebagai akibat daripada keadaan yang bertentangan, tetapi suatu penghasutan yang berlangsung lama. Penghinaan demi penghinaan dilempari kepada penduduk yang menjalani hidup sederhana, bekerja, mengurus usahanya sendiri, menerima nasib sebagai golongan terjajah, melayani kepentingan kapitalis penjajah Eropa hingga batas harus menjalani kerja paksa, tidak mengganggu kekuasaan kolonial, tidak kasar terhadap masyarakat Eropa, dan secara umum berperilaku seperti kebanyakan masyarakat yang berbudaya lain, baik di Eropa maupun yang lain. Kiranya jelas bahwa asal-usul citra tersebut terletak pada keperluan untuk membenarkan penguasaan atau politik khusus, seperti yang ditunjukkan dalam perdebatan Belanda tentang tenaga kerja Jawa. Sebab musababnya adalah pertentangan ideologi dan rasionalisasi. Meskipun citra tersebut merupakan perlukisan tentang watak nasional yang sama sekali tidak dapat dipercayai, berbagai-bagai citra ini, seperti yang akan kita lihat dalam bab yang berikut, masih memiliki pengaruh yang besar setelah kemerdekaan tanah jajahan tersebut. Bab 9. Konsep kerajinan dan kemalasan di kalangan orang Melayu. Para penulis kolonial Eropa, pentadbir amatur, senang sekali membicarakan peristiwa sensasi tentang kehidupan pribumi sebagai sebahagian daripada berbagai-bagai usaha mereka untuk menggambarkan sifat masyarakat pribumi. Perompakan, ketidakadilan, kekacauan, peperangan dan kezaliman, yang ada dalam tempo itu, dibesar-besarkan bagi mengabsahkan kekuasaan kolonial yang diyakini telah menimbulkan keadaan yang berlawanan. Ratusan kejadian sensasi telah diumumkan. Salah satu contoh adalah laporan Swetenharen tentang peristiwa Raja Alang, yang tinggal antara Kuala Kangsar dan Larut. Pada suatu hari, seorang lelaki Melayu dari Patani bersama istri dan 2 orang anaknya berjalan melintas di hadapan rumah raja tersebut. Raja Alang yang berada di dalam rumah, dengan penuh perhatian mengamati pelancong Melayu tersebut. Seketika pelancong tersebut melewati rumah Raja Alang, ia menyingsing seluarnya untuk mengelakkan lumpur yang melekat di seluarnya. Raja Alang menganggap sikap orang itu tidak sopan terhadapnya. Ia memanggil orang itu dan menuntut denda sebesar 100 ringgit. Pelancong tersebut tidak dapat membayar uang sejumlah itu. Sebagai akibatnya, Raja Alang menahan orang itu bersama istri dan 2 anaknya di dalam rumahnya. Mereka tidak diberi makan selama beberapa hari.
Raja Alang mengancam akan menjual istri dan anak pelancong tersebut untuk mendapatkan denda. Pagi berikutnya, sebelum fajar menyingsing, orang Melayu dari Patani itu mengamuk, membunuh 9 orang dan melukai 3 yang lain. Istrinya dan Raja Alang terluka, sementara 2 orang anaknya terbunuh. Swettenham, yang menjadi gubernur Inggris di negeri-negeri Selat dan pesuruh tinggi negeri-negeri Melayu pada tahun 1901 Masehi, mengambil beberapa kejadian sensasi dalam tulisannya yang awal tentang masyarakat Melayu. Misalnya, ia menyebut pemuda Melayu antara lain sebagai orang yang suka melarikan istri tetangganya. Berapa orang pemuda Melayu yang berani melakukan itu? Sebilangan kecil orang melakukan. Hal ini tidak boleh dijadikan ciri penting sifat pemuda Melayu secara umum. Di samping hal yang sensasi, ilmuwan kolonial amatur juga cenderung membuat berbagai-bagai penilaian yang tidak berasas tentang masyarakat pribumi, sejarah, kebudayaan dan agamanya. Contohnya adalah pernyataan Raffles yang tanpa bukti menganggap Islam alat pemecah belah persatuan suku Melayu. Ia menganggap masyarakat Melayu dahulu tentulah satu bangsa, berbicara satu bahasa, memelihara watak dan adat istiadat mereka di semua negara kepulauan yang mencakupi Filipina, Sumatera, dan Irian Barat. Kedatangan agama Hindu dan Islam menurut Raffles menyebabkan kepelbagaian yang lebih jauh. Ini mengakibatkan tidak ada sistem undang-undang yang ditetapkan dengan baik dan seragam. Jika Raffles benar-benar seorang ilmuwan sejati, seharusnya ia tahu bahwa perbedaan suku, bahasa, politik dan agama, masyarakat Melayu telah ada jauh sebelum pengislaman daerah tersebut. Sebaliknya, Islam melakukan penyatuan yang menakjubkan, baik secara politik maupun menurut hukum. Di Indonesia, Malaysia dan Filipina, Islam telah berfungsi sebagai alat yang menyatukan masyarakat di wilayah tersebut yang sebelumnya telah terbahagi menjadi beberapa golongan. Kenyataannya, Islamlah yang pertama kali menerapkan sistem undang-undang bersama. Penilaian Raffles terhadap Islam dibuat berdasarkan ketidaktahuan tentang kenyataan dan sikap antipati terhadapnya. Antara abad ke-16 dan ke-19, Islam merupakan satu-satunya musuh yang berat bagi imperialisme Barat, yang memiliki himbauan politik melebihi batas penggolongan geografi dan kesukuan. Orang-orang Belanda, Portugis dan Spanyol semuanya terlibat dalam peperangan melawan kaum Muslim di wilayah tersebut. Keasyikan para ilmuwan Eropa kolonial yang lain adalah penonjolan sifat buruk di kalangan penguasa pribumi. Terdapat beberapa raja yang zalim di daerah tersebut dan demikian pula di kalangan penguasa Eropa. Ahli sejarah kolonial Belanda tidak pernah lupa menyebut Susuhunan Mataram, Amangkurat pertama, yang ketika ia menggantikan ayahnya pada tahun 1646, menghukum mati komandan pengawal ayahnya dan seluruh keluarganya. Untuk menyatakan rasa sedih atas kematian seorang gundik yang dikasihi, ia menyebabkan kematian 100 orang wanita karena dibiarkan kelaparan ketika disuruh mengerubungi kubur gundik tersebut. Marsden mengisahkan kekejaman Iskandar Muda, Sultan Aceh yang mangkat pada tahun 1636, dan yang menyumbat ibunya sendiri ke dalam penjara dengan tuduhan berkomplot dan menganiayainya. Ia membunuh anak saudaranya, putra Raja Johor, dan kerabatnya, seorang putra Raja Pahang dan seorang putra Raja Banten. Semua peristiwa ini dicatat, tetapi, apa yang tidak dikerjakan oleh para ilmuwan kolonial Eropa adalah penggambaran yang seimbang tentang para penguasa pribumi secara keseluruhan, dan juga gambaran yang sama tentang para penguasa kolonial mereka sendiri, gubernur, pegawai daerah, alcalde mayors. Kezaliman, penindasan dan ketidakadilan beberapa penguasa ini disembunyikan daripada pembahasan mereka, sedangkan hal penguasa pribumi digembar-gemburkan. Kekejaman beberapa encomenderos di Filipina sangat terkenal.
Sejarah wilayah ini telah dikacaukan oleh para ahli sejarah kolonial. Kadang-kadang secara sadar ataupun tidak. Semua peristiwa diungkap dalam penafsiran yang berat sebelah. Misalnya, Furnival menggemakan pandangan umum Eropa yang berasal daripada tulisan sejarah kolonial, bahwa VOC hanya karena berat hati dan agar menguasai perdagangan, ia memperluas kekuasaannya. Furnival tahu bahwa Belanda di bawah Kowen menakluki Jakarta. Tetapi, perluasan kekuasaan mereka yang sedikit demi sedikit telah ditafsirkan sebagai suatu kejahatan yang perlu dan dilakukan dengan perasaan yang berat. Dalam laporan Parlemen Belanda tanggal 29 November tahun 1609, yang bertujuan memangku kedaulatan atas harta milik Belanda di Hindia Belanda, dan membentuk Dewan Hindia untuk memberi saranan kepada Gubernur Jenderal. Keterangan yang dibuat menyatakan, wilayah kita telah tersedia di sana atau yang akan kita kuasai selanjutnya. Gubernur Jenderal diberi kuasa menerapkan apa yang dipandang perlu untuk meningkatkan kepentingan Belanda. Alangkah mudahnya untuk mempercayai bahwa penaklukan wilayah tidak ada dalam khayalan pemerintah Belanda pada waktu itu, ketika usaha yang berat itu merupakan keharusan pada zaman itu di antara berbagai-bagai kekuatan Eropa. Penerapan dasar dan pengaturan waktu dianggap sebagai keperluan, bukan sebagai tujuan. Oleh karena itu agak menyimpang barangkali untuk menjelaskan kelahiran kolonialisme Belanda di Indonesia sebagai suatu kejadian yang tidak diingini oleh orang-orang Belanda. Para pelaku kolonial dalam sejarah masa itu seluruhnya bersemangat untuk mengadakan perluasan kuasa. Kuasa mereka sudah tentu tidak menunjukkan tanda-tanda keengganan. Ada kecenderungan umum untuk mengubah peristiwa yang berlaku dalam seluruh bidang keilmuan sejarah kolonial atau kajian tentang politik, masyarakat, agama dan kebudayaan. Sebagaimana halnya hasil ilmu pengetahuan kolonial yang lain telah mempengaruhi penduduk asli, maka demikian pula halnya dengan citra tentang pribumi yang malas. Rizal mengakui bahwa terdapat beberapa kebenaran dalam tuduhan tentang kekuasaan Spanyol. Di pihak lain, Mabini menganggap mitos tentang orang Filipina yang malas sebagai isapan hebat sekali. Dalam memperbincangkan citra yang melibatkan penduduk pribumi, kita harus mengingat kembali bahwa sejumlah orang pada abad ke-20 masuk ke dalam aspek ideologi kolonial ini yang berlangsung di kalangan penduduk asli. Suatu ideologi tidak pernah meninggalkan kelompoknya yang awal. Ini juga bahagian mereka dikuasai oleh sistem ketika ideologi merupakan rasionalisasi. Pada saat berlangsung perhambaan, terdapat banyak hamba yang mempercayainya. Mereka turut sama dalam kesadaran yang keliru yang ada dalam ideologi tersebut. Gambaran tentang masyarakat pribumi dan para penguasanya yang dicipta oleh ahli sejarawan dan pengamat kolonial dapat dianggap kezaliman, ketidakstabilan, anarki, keterbelakangan, dan ketiadaan undang-undang. Ada suatu unsur kebenaran di dalamnya, tetapi tidak mewakili seluruh gambaran. Lagi pula, kolonialisme Barat juga memperkenalkan bentuknya sendiri tentang kezaliman, ketidakstabilan, anarkis, kemunduran, dan tidak ada undang-undang. Dalam masyarakat pribumi, undang-undang sedikit sebanyak dikuat kuasa ada bagi sebahagian besar penduduk, meskipun kadang-kadang ada penguasa yang zalim atau bermaharajalela. Hal yang sama terjadi di bawah kekuasaan kolonial Eropa. Terdapat banyak peristiwa orang-orang jahat mempamerkan kejahatan mereka yang tidak wajar dengan mengorbankan penduduk tempatan. Salah seorang yang buruk sifatnya tentu sahaja Tuan Bin, seorang pegawai kanan Inggris yang dikirim ke Melaka sebagai komandan pasukan tentara India. Kejadian ini berlangsung pada waktu Farquhar menjadi residen di Melaka, mungkin setelah ia menghancurkan kubu pertahanan, pada tahun 1807. Tuan Bin biasa menempatkan 2 askar pengawal di hadapan pintu rumahnya. Tugas mereka menculik kanak-kanak yang lalu lalang di jalan pada malam hari,
Kemudian mereka dikurung di dalam kamp berpagar.